Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cep Adi Lukanca Herman. Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Perkenalkan, nama saya Dea Selvi. Perkenalkan, nama saya Zahra Siti Nur Fadilah. Kami dari kelompok 7 ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, Yaitu mewawancarai salah satu partai dan juga salah satu pengusaha di daerah Kabupaten Garut. Selamat menyaksikan. Berikut adalah visi dan juga misi dari Partai Persatuan Pembangunan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Kami mahasiswa STIE Yasa Agana Garut mendapatkan tugas dari salah satu mata kuliah, yakni Bahasa Indonesia, untuk dapat mewawancarai salah satu partai yang ada di Kabupaten Garut. Dan setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk dapat mewawancarai partai P3 ini atau Partai Persatuan Pembangunan. Maka dari itu, untuk dapat mempersingkat waktu, dipersilahkan Bapak untuk menjelaskan identitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore ini kita dapat berkumpul di sini, terutama adik-adik mahasiswa dari STIE Yasa Agana, dan semoga pertemuan kita kali ini mendapatkan ridho serta lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam menjalani aktivitas ini termasuk salah satu nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in sampai pada kita semua sampai hari kiamat. Pertama-tama perkenalkan, saya Sofyan Munawar, sarjana hukum, jabatan di Partai Persatuan Pembangunan DPC P3 Kabupaten Garut sebagai sekretaris DPC, dan mendampingi di sebelah kanan saya yaitu Kang Alan, beliau juga sebagai pengurus di PH DPC dalam pertemuan ini. Dan semoga apa yang menjadi harapan ataupun tujuan adik-adik datang ke tempat kami ini tentunya membawakan satu kemanfaatan dan tentunya informasi-informasi untuk kemanfaatan juga hal-hal yang terbaik khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Garut ini. Baik, langsung saja pada sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah mengenai statement Presiden kita, yaitu Presiden Joko Widodo. Beliau memprediksi di tahun 2023 Indonesia ini akan mengalami resesi ekonomi. Apakah dari Partai P3, Partai Persatuan Pembangunan, ada rencana untuk dapat menghadapi atau dapat mengatasi masalah tersebut? Waktu dan tempat kami persilahkan. Mungkin untuk menghadapi isu ataupun rumor yang memang santer saat ini, di tahun 2023 ini kita akan mengalami ataupun akan terdampak dengan resesi ekonomi global, yang mana ini dampak dari mungkin sekarang tengah terjadi yaitu perang dunia juga, yang mana terjadi antara Rusia dan Ukraina ya. Maka dengan hal itu, untuk mempersiapkan hal-hal tersebut, tentunya kami di Partai Persatuan Pembangunan selalu menekankan kepada kader-kader yang ada di bawah untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Tentunya yang pertama memberikan support kepada masyarakat, jangan terlalu mengkhawatirkan dengan isu tersebut, itu yang pertama.
Yang kedua, lebih memperkuat perekonomian dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal yang ada di daerah, karena tentunya itu yang menjadi andalan masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Garut. Karena ketika kita berbicara secara global, tentunya yang sangat terdampak itu di bidang ekspor dan impor. Tetapi dengan potensi-potensi yang ada di masing-masing daerah dari utara sampai selatan dengan potensi yang sangat baik yang ada di Kabupaten Garut, tentunya ini akan menjadi sesuatu aset yang sangat berharga untuk menghadapi krisis ekonomi tersebut. Baik kita dengan luasnya lahan pertanian, luasnya wilayah perkebunan, dan juga kita memiliki potensi di kelautan, hal ini menjadi sesuatu yang bisa kita tingkatkan ataupun kita gali potensi yang ada tersebut, sehingga dampak dari resesi ekonomi tersebut tidak menjadi hal yang buruk yang terjadi khususnya di Kabupaten Garut. Ikut menambahkan ya untuk menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semua bahwa menghadapi reses global di tahun 2023 ini memang cukup luas, signifikan, itu bahwa resesi penurunan ekonomi adalah sebuah kegiatan penurunan ekonomi sehingga tidak menutup kemungkinan menjadikan sebuah krisis. P3 dalam hal ini DPC mengajak kepada PAC di seluruh kecamatan, 42 kecamatan Kabupaten Garut untuk terus bergerak sesuai yang diinstruksikan oleh Pak Sekjen tadi. Pertama yang kita kasihkan poin-poinnya mengantisipasi resesi ini di 2023 ini, penurunan ini, yaitu tetap fokus pada pekerjaan masing-masing. Jadi jangan mencoba-coba saat ini menjelang resesi ekonomi sekarang pindah kerja. Harus tetap fokus pada pekerjaan yang sedang kita tekuni ini sebelum melewati masa resesi ekonomi yang akan datang. Kedua, dari P3 kita menyarankan kepada masyarakat luas yaitu perkuat finansial dengan cara fokus kerja, simpan uang sebanyak-banyaknya, dan kurangi pengeluaran untuk menghadapi di 2023 nanti. Yang ketiga, persiapkan dana darurat. Ini memang bukan main-main, ini yang berbicara Pak Presiden langsung, ya. Pak Presiden langsung pasti ini hasil dari sebuah analisis kebijakan, bukan sembarangan bicara. Artinya resesi ini ya mudah-mudahan tidak terjadi, tapi seandainya terjadi, P3 mengajak masyarakat, khususnya kader-kader P3 itu mempersiapkan dana darurat, kesehatan, asuransi, dan sebagainya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya yang begitu luar biasa. Maka langsung saja pada pertanyaan selanjutnya yang akan dibacakan atau yang akan dilontarkan oleh Saudari Dea. Apa yang membuat Bapak tertarik masuk ke dunia politik? Kita tertarik masuk ke bidang politik karena partai politik untuk saat ini adalah wadah perjuangan. Sebesar apa kekuatan kita, sebesar apa organisasi masyarakat yang ada, ketika tidak diwadahi di jalur politik, maka aspirasi yang akan tersampaikan itu tidak sekuat apa yang disampaikan di gedung parlemen. Karena pada dasarnya gedung parlemen itu tempat menyampaikan aspirasi. Baik, selanjutnya pertanyaan akan dilontarkan oleh Saudari Khairunisa. Bagaimana cara Bapak melakukan proses marketing politik kepada masyarakat? Untuk proses marketing politik, tentunya kita di Partai Persatuan Pembangunan dimulai dari struktural partai. Dengan adanya sekolah politik dan marketing politik juga, kita bekerja sama dengan konsultan politik. Yang pertama yaitu dengan Pak F. Saifullah Fatah dari Polmak, dan juga dengan satu lagi Ibrahim Muhtadi. Jadi tentunya kita dalam hal ini secara teoritis kita menggandeng ataupun bekerja sama dengan orang-orang yang kompeten di bidang politik. Di antaranya tadi yang saya sebutkan yaitu dengan Pak F. Saifullah Fatah, untuk lebih memberi pemahaman tentang
politik, khususnya berpolitik secara Islami yang ada di Partai Persatuan Pembangunan. Dan itu juga bukan hanya di tataran struktural partai, tetapi juga di tatanan ataupun di tataran kader yang ada di tingkat bawah, baik masyarakat ataupun tokoh pemuda, tokoh agama. Kita juga memberikan politik-politik ataupun pembelajaran politik yang memang sesuai dengan giroh kita ataupun asas kita, karena partai P3 ini merupakan satu-satunya partai yang berasaskan Islam. Tentunya ruh yang kita sampaikan adalah bagaimana bahwa berpolitik itu dengan berpolitik dengan tidak keluar dari koridor-koridor yang diatur oleh agama kita, yaitu agama Islam, sehingga akhlakul karimah yang paling kita tonjolkan untuk lebih menarik simpati dari masyarakat. Dan tentunya ini terbukti dengan regulasi-regulasi yang ada sekarang ini. Kita contohkan tadi yang disampaikan tentang Perda Pondok Pesantren. Ini diawali dengan Undang-Undang Pesantren, yang mana RUU ini sebagai inisiatornya yaitu dimulai dari legislator kita di DPR RI. Beliau waktu itu di Gedung Dewan menyampaikan tentang rancangan undang-undang pondok pesantren, sehingga hal ini menjadi daya tarik tersendiri ataupun menjadi perjuangan yang sangat kita utamakan, yang sangat kita prioritaskan, sehingga alhamdulillah RUU pesantren ini dengan seiring waktu dan inisiatornya dari partai kita, dengan perjalanan waktu tersebut menjadi undang-undang dan turunannya alhamdulillah masih di bulan ini dengan Perda Pondok Pesantrennya. Tentunya ini menjadi bagian dari pemahaman-pemahaman tentang politik dan pembelajaran-pembelajaran kepada masyarakat, bahwa dengan berpolitik kita akan sangat mudah menyampaikan aspirasi-aspirasi, gagasan dan perjuangan, sehingga ketertarikan tentang bergabung dengan partai politik tersebut, apalagi dengan P3 ini, jelas suatu pilihan yang sangat tepat untuk di masyarakat. Ikut menambahkan ya, salah satu rekrutmen yang dilaksanakan oleh para kader-kader P3 untuk mendapatkan simpatisan banyak kan, tujuannya seperti itu kan, apalagi menjelang perhelatan akbar di tahun 2024. Salah satu yang sederhana yang kami lakukan adalah 4D. 4D ini kami mendatangi para alimul ulama. Kita kasih judul apa Pak? Sila kaki ya. Sila kaki. Ya, silaturahmi kepada kiai. Jadi kami mendatangi. Yang kedua kami dengarkan. Kami dengarkan keinginan mereka, harapan mereka tuh apa ke partai P3. Karena memang tadi saya ulangi lagi, bahwa hanya anggota dewan lah, legislatif lah yang bisa membuat kebijakan itu. Anggota dewan bernaung di bawah partai. Maka ketika kita 1D kita datangi, yang kedua D adalah kita mendengarkan aspirasi masyarakat apa, aspirasi dari kaum pertanian seperti apa, dari adik-adik mahasiswa seperti apa, kita dengarkan semua. Setelah mendengarkan, kita melakukan yang ketiga, 3D, yaitu dekati. Kita mendekati semua masyarakat lapisan atas dan bawah. Setelah kita dekati, datangi, dengarkan, dekati, kita yang keempatnya D, dapatkan suaranya ke P3. Saya yakin apa yang dilakukan oleh Pak Ketua Pak Yudi Nugraha Lasminingrat beserta Pak Sekjen dan jajarannya itu selalu sila kaki setiap minggu. Bahkan sekarang pun kita akan melaksanakan sila kaki dan kiai di Cisewu ya, di Cilawu, di Salawu. Itu salah satu di Cilawu. Proses kita 4D mendatangi beliau, para sesepuh kita, dengarkan harapan mereka itu apa, kita dekati terus, dan akhirnya kita mendapatkan suara mereka menjadi pendorong kemenangan untuk P3 di 2024 nanti. Makanya nih adik-adik saya mengajak, adik-adik jago nih TikToknya, yuk gabung di kami. Kami punya saya partai, ada AMK, ada GPK, ada GMPI. Saya kira kalau adik-adik kritis itu lewat partai, yuk gabung sama kami. Kami punya saya partai yang pas untuk adik-adik semua, yaitu anak muda. Contoh ada GMPI, Generasi Muda Pembangunan Indonesia. Ini kita ingin membangun Indonesia dari berbagai sektor. Generasi muda, muda itu anak muda, bukan sepuh kayak seperti ini. Anak muda GMPI itu, yuk masuk, gitu kan? Itu saja ingin saya sampaikan. Terima kasih.
Izin tanya Pak, apa solusi dari P3 untuk mengatasi masalah ekonomi yaitu pengangguran yang ada di Kabupaten Garut? Dalam hal ini DPC mengajak kepada PAC di seluruh kecamatan, 42 kecamatan Kabupaten Garut untuk terus bergerak sesuai yang diinstruksikan oleh Pak Sekjen tadi. Pertama yang kita kasihkan poin-poinnya mengantisipasi resesi ini di 2023 ini, penurunan ini, yaitu tetap fokus pada pekerjaan masing-masing. Jadi jangan mencoba-coba saat ini menjelang resesi ekonomi sekarang pindah kerja. Harus tetap fokus pada pekerjaan yang sedang kita tekuni ini sebelum melewati masa resesi ekonomi yang akan datang. Kedua, dari P3 kita menyarankan kepada masyarakat luas yaitu perkuat finansial dengan cara fokus kerja, simpan uang sebanyak-banyaknya dan kurangi pengeluaran untuk menghadapi di 2023 nanti. Baik, karena sesi pertanyaan sudah selesai, kemudian langsung saja pada sesi kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Khairunisa. Dipersilahkan. Kesimpulannya adalah Partai P3 selalu memberikan solusi untuk mengatasi pengangguran di wilayah Garut, mengajak ke PAC dan ke seluruh kecamatan Garut untuk berpartisipasi dalam mengatasi resesi pengangguran di Garut. Partai P3 juga memberikan solusinya di antara lain yaitu untuk memperkuat finansial dengan cara menabung, mempersiapkan dana darurat untuk kesehatan dan asuransi, lalu batasi pengeluaran dengan cuti liburan, dan perluas koneksi, perluas relasi, lalu tingkatkan skill, keahlian, kemampuan, tingkatkan dan jangan bergantung pada orang lain. Yang terakhir, cari pekerjaan sampingan. Di P3 juga Partai P3 juga mengajak kepada seluruh mahasiswa untuk berpartisipasi ke dalam partai untuk menyampaikan aspirasinya terhadap masyarakat dan politik. Partai P3 ini sangat berguna untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat agar lebih mudah didengar. Partai P3 juga sangat berperan penting untuk kemajuan pesantren. Baik, karena sesi wawancara telah selesai, maka dari itu kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia sekaligus meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami memenuhi tugas bahasa Indonesia dari salah satu dosen. Baik, di sini kami sudah berada bersama narasumber kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Kami mahasiswa STIE Anggana akan menanyakan seputar pendapat Bapak terkait perekonomian di Kabupaten Garut, kemudian terkait pengusaha yang Bapak jalankan, usaha Bapak yang jalankan yaitu tas kulit ya, Bapak, betul? Maka dari itu untuk mempersingkat waktu, silakan Aruni. Sebelumnya, apakah boleh kita mengetahui identitas Bapak? Boleh. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoyo Ahyudin, pengrajin asli Sukaregang. Saya memproduksi tas sejak tahun 2000 sampai sekarang. Dan saya pernah melatih ke Timur Leste, pernah melatih sama dinas di Garut. Saya juga pernah punya pesanan ke luar negeri, ekspor ke Australia, Jerman, Italia pernah gitu ya. Baik, Pak. Mungkin
cukup ya identitasnya. Kemudian kira-kira apakah selama Bapak menjalankan usaha ini terdapat kendala? Kendala pasti ada gitu, cuman gimana gitu, bagaimana ngurusnya supaya lancar terus ya, Mengkoordinasikannya mengkoordinasinya supaya betul gitu. Untuk kendalanya Pak, itu contohnya apa ya? Kendala mah ya cari konsumen ya, kadang-kadang kan kalau usaha kadang sepi, kadang ya rame gitu ya, tidak menentu. ya tidak Tidak menentu menentu waktu ini iya ya. betul. Nah, untuk misal kendala Bapak dalam mencari konsumen, solusi Bapak untuk mengatasi itu apa, ada solusi yang Promosi seperti mungkin ya. promosi ya Oh, gimana gitu? kalau promosi pasti kalau saya kan dari dulu Hmm. mulut ke mulut gitu Oh, biasanya iya. gitu ya. Kalau Tapi dari saya dulu mau tanya, ya tapi Bapak pernah buat iklan gitu, kayak di TV gitu? belum pernah, Oh, belum belum pernah pernah. ya. Jadi buat promosinya mulut ke mulut gitu ya, Iya, ke tetangga. iya, dari Sos- dulu sosial media paling Pak Kayak mungkin. sosmed. pernah ke Nah, sini kalau Iya. ke sini ya. Kalau Ya, dulu ya. mah kan mulut ke mulut, terus paling saya juga ngorder barang gak biasa, cuman yang udah biasa kan pada datang gitu. Oh, Ya, gitu. sudah Ya, tahu udah kualitas tahu, Bapak. betul, Ah, betul iya, gitu. Iya, betul. Baik Pak, langsung saja pada pertanyaan berikutnya, yaitu bahwasanya Presiden Joko Widodo memprediksi Pak di tahun 2023 akan ada resesi ekonomi Indonesia Iya, ini iya. akan mengalami hal tersebut. Iya. Nah, Bapak sebagai pengusaha, apakah ada rencana untuk mengatasi gitu, untuk menghadapi masalah tersebut? Ya, pasti ada. Saya untuk mengatasi resesi Ya. ya sama teman-teman gitu ya. Udah direncanakan supaya bisa pengrajin berjalan terus, usaha kita berjalan gitu. Udah ada gitu rencana gitu. Strateginya gitu ya, Pak? udah ada ya, supaya jalan terus lah gitu menghadapi resesi gitu. Oh iya. Untuk rencana Bapak ke depan di tahun 2023 itu kan untuk menghadapi resesi ekonomi ya. Iya. Salah satunya apa ya? Salah satunya saya kan udah membentuk kelompok sama teman-teman gitu ya. Terutama itu udah kerja sama PT, alhamdulillah Iya, gitu, bisa ngebantu gitu supaya nggak vakum gitu produksinya gitu. Dari PT mana itunya bekerja samanya gitu? Ya Ya, ada kita sih tahu. dari salah satunya dari Bandung sama Bogor gitu ya. Berarti Udah ada. cukup ini ya Pak, sudah Terkenal ya, terkenal gitu loh kalau Sampai seperti itu. Jerman. Iya, Iya, sampai iya. ke Jerman. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah. Kalau di Garut mah ya pada tahu kalau saya gitu dari Pak Yoyo loh, kertas gitu. ya, gitu. Ya, alhamdulillah gitu. Nah, Pak Yoyo. Dari dulu Iya, susah. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Tapi Bapak memproduksi khusus tas saja atau ada yang lain seperti apa? Tas, kalau khususnya tas Iya. diutamakan kan. Kalau dulu kan saya waktu tahun 95 bikinnya dompet, Oh, sabuk gitu yang Iya. kecil-kecil gitu. Oh, tapi- Nah, waktu itu saya udah bosan lah gitu. oh, Udah bosan. Tahun 2000 lari ke tas gitu. oh. Alhamdulillah gitu kan udah punya dasar dari Ya, dasar tahun ya. 95 ya. Lari ke tas, belum rame kalau waktu tahun 2000. Beda sama sekarang kan, sekarang udah pada rame. Iya. Ya, trending. harga juga bersaing Ya, gitu betul, kan betul. gitu. Makin banyak Ini. muncul gitu Ya, Pak. yang baru-baru ya gitu. Cuman saya bertahan lah, masih bertahan gitu biarpun harga pada ditimpa bersaing gitu. Betul. Bersaing. Ketat, cuma Ya. saya tetap bertahan gitu dari harga yang bagus lah gitu. Karena kan Pak konsumen juga tahulah mana kualitas yang baik, Iya, yang betul, bagus ya, gitu. betul Pasti itu. ke Bapak lagi, Kembali lagi. ke konsumen, Ya. bagaimana lihatnya barang gitu ya. Pelayanan Biasanya pelayanan, juga. betul. Baik Pak, yang selanjutnya terkait dampak yang dirasakan oleh Bapak ketika menjalankan usaha ini pada saat adanya COVID-19. Bagaimana Pak? Ya, kalau Covid itu repot sekali. Semuanya juga teman-teman pada vakum lah gitu. Usahanya gak jalan. Ya saya juga berusaha ya lari ke online, nyoba gitu ya. Ya. Coba-coba. Alhamdulillah berjalan gitu ya. Ada 2 tahun gitu. 2 tahun bisa berjalan. Pokoknya susah banget Oh, ya untuk makan juga
alhamdulillah gitu dapat makan waktu Iya. Covid itu gitu. Hampir semuanya ya Pak Hampir semua usaha repot semua. ya, sudah pada kebingungan kalau sama Sama Covid COVID gitu. gitu Iya. ya. Tetapi pas Covid Bapak berhenti atau masih terus jalan? Masih ini berjalan produksi? ya kan, kalau makan kan nggak bisa di besok-besok, Nggak bisa di- harus harus di ada gitu tiap hari juga, itu berusaha lah gitu, ya, tetap berusaha Iya, gitu, Pak. jangan patah semangat gitu Iya. ya. Betul. Gitu Ikhtiar. ya. Sebelum Covid Bapak kan mengekspor produk ini ke Jerman, Iya. ke Italia. Ya, Nah, setelah Covid Bapak sudah ini gitu, vakum ya vakum, sempat vakum 1 bulan. Oh, 1 Iya. bulan saja. Setelah itu saya juga berpikir Iya. gimana caranya lah Supaya biar bisa normal ya kembali. bisa normal kembali. Ya alhamdulillah di situ ada celah-celah untuk bisa mendapatkan uang gitu ya, Iya. usaha jalan lagi, anak-anak yang kerja juga bisa jalan gitu. Betul. iya. Soalnya kan tanggungannya ke bawahnya banyak gitu. Jadi saya juga selalu cari motivasi lah gimana Betul. caranya gitu Betul. supaya bisa jalan terus gitu. Berarti Bapak Yoyo ini masih dikategorikan muda ya, karena usianya juga belum Belum apa namanya itu belum 60 ke atas kan Pak? Belum, Iya, belum, belum. ya. Berarti Masih 50 ada ke bawah, Iya, 46, ke bawah. ya 45, 45 ya. tahun tapi sudah menjadi pengusaha yang sukses. Alhamdulillah. Luar biasa, nanti semoga nular ya Pak ke Ya, kita. amin, 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 amin. amin. Baik, selanjutnya. Apakah upaya Bapak untuk mengatasi masalah pengangguran di Kabupaten Garut? Ya saya juga lagi berusaha dari sekarang ya. Soalnya kan teman-teman ngedengar banyak yang nggak kerja Kayak gitu kan, PHK. kasihan ya. Makanya saya juga lagi berusaha cari orderan-orderan gitu yang banyak ya, supaya teman-teman bisa kerja, ada penghasilan gitu. Saya juga mudah-mudahan gitu, saya juga lagi berusaha bisa ada pertolongan dari Allah gitu ya. Jadi Bapak membuka lowongan pekerjaan. Iya, gitu iya saya juga membuka. Buat ya. Kebetulan saya sekarang juga lagi koordinasi sama teman-teman, kalau nanti orderan jalan terus udah disiapin gitu anak-anak, udah kalau dapat dari saya gitu udah pada siap gitu untuk kerja lagi gitu. Memang kan membuka lowongan pekerjaan itu sangat membantu banget gitu Iya, Pak untuk betul, para betul. pengangguran. Iya, ya betul gitu. Itu solusinya sih. Iya. Baik Pak, mungkin ya silahkan Dea. Mohon maaf Pak sebelumnya jika tidak keberatan. Iya. Kami di sini ingin melihat barang yang Bapak produksi. Oh iya. Ya ini Sebagai sampel Pak. ya. Sebagai sampel nih contoh-contohnya hasil kerja anak-anak di sini. Iya. Coba Pak. Nah, ini sampelnya yang pegawai Bapak Yoyo kerjakan. Jadi ini dari tas apa Pak? Kulit apa? Kulit sapi. Kulit sapi. Iya, Oke. kulit sapi. Ini kan rangsalnya. Ini tas lempang. Ya Pak ya? Apa iya, betul buat Lempang. Kalau ini lepas ransel. ransel. Bagus ya guys. Sebagai contoh. Iya. Jadi emang ini Pak dilihat dari tampilannya, kemudian kualitasnya juga. Tentulah gitu Bapak bisa tembus ke Jerman, Iya, ke Italia Iya. karena bagus. Itu kan saya dituntut sama konsumen juga. Iya. Gitu supaya hasilnya standar internasional gitu kan. Iya, Gitu banyak tuntutan lah. Itu mah kitanya harus sabar, kreatif. Ya, harus berpikir ya gimana caranya biar kualitas kita go internasional kan Iya. gitu. Lalu itu apa? Kulit Iya. buaya Itu Pak. kulit buaya, iya. Kulit buaya. Iya. Kulit buaya tuh lumayan juga harganya mahal per inci Iya. gitu. Tapi Bapak ini lebih banyak memproduksi kulit sapi. Kulit sapi ya kan kebanyakan kembali konsumen kan, ada yang mau mewah, ada Iya. yang biasa gitu kan. Tergantung permintaan. Saya mau tanya nih. Ya. Kebagusan dari kulit sapi itu apa gitu? Kuat sebenarnya. Kuat. Iya, betul. Kalau dari kulit Dari ngebedain sama kulit sapi sama domba itu beda sih. beda. Ya kalau kulit domba kan lembut Ya, gitu kelihatannya. Kalau Kita- dibikin tas misalnya kurang bagus sebenarnya. kurang bagus Iya, sama betul, betul. kualitasnya. Iya.
Terus kalau tas harus sapi. Oh, tas mau. Ya, biar lebih bagus, Kokoh. awet, kokoh. Oh, iya. Pakainya awet juga gitu. Baik, karena sesi pertanyaan sudah selesai dan telah dijawab oleh Bapak Yoyo dengan begitu luar biasa, sangat memotivasi kita semua. Selanjutnya, langsung saja pada sesi kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudara Cep Ardi dan juga Aldi. Baik, Silakan. untuk kesimpulannya yang dapat kita ambil dari wawancara ini, yang pertama kita mengenal sosok pengusaha yang luar biasa, yaitu Bapak Yoyo yang merintis atau memulai usahanya dari tahun 2000. Kemudian dari tahun 2000 sampai sekarang beliau dalam perjalanan usahanya beliau memiliki banyak kendala yang bervariatif, terutama dari segi daya beli konsumen. Dan beliau juga untuk menghadapi tahun 2023 untuk resesi ekonomi, beliau membentuk tim operasi dengan rekan-rekannya pengrajin kulit untuk agar bisa usaha pengrajinnya tidak berhenti gitu. Kemudian untuk kita, seperti yang kita tadi wawancara, kita lihat sebelumnya untuk dampak COVID-19 atau wabah corona, Bapak Yoyo ini dalam menjalani 2 tahun lebih dengan wabah yang sangat kita rasakan, yang pertama kali kita rasakan tentang COVID, untuk usahanya sempat membeku dan sempat beralih ke online, namun ya kurang efektif. Kemudian Terus untuk kesimpulan saya, upaya Bapak untuk mengatasi pengangguran yaitu Bapak Yoyo ini berupaya besar untuk mengatasi pengangguran pegawai pengangguran. Jadi dengan Pak Yoyo yang mulia ini, beliau ini sangat mulia untuk mengatakan pekerjaan kan, untuk melakukan lowongan pekerjaan gitu ya. Jadi Bapak juga dari kesimpulan tadi membuka peluang pekerjaan untuk para remaja, untuk teman-teman gitu. Itu para pengangguran yang keluaran SMA gitu ya Pak. Ya, jadi itu saja yang sekian dari dapat kita simpulkan. Semoga untuk kedepannya usaha Bapak Yoyo dari pengrajin kulit ini semakin luas, semakin internasional, semakin bukan hanya dari Jerman atau Italia, tapi tembus ke Arab Saudi gitu Pak. ya. Betul. Harapan Bapak untuk kedepannya gimana? Harapan saya ya mudah-mudahan setelah ini rencana ada resesi sama COVID gitu, kembali lagi normal ekonomi Indonesia. Sama masyarakatnya juga kembali normal usahanya, ekonominya gitu ya. Saya juga berharap lah mudah-mudahan gitu dikasih jalan yang lebih baik gitu ke depannya ya, semuanya lah gitu. Baik, karena sesi pertanyaan sudah selesai dan telah dijawab oleh Bapak Yoyo dengan begitu luar biasa, sangat memotivasi kita semua. Selanjutnya, langsung saja pada sesi kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudara Cep Ardi dan juga Aldi. Baik, untuk kesimpulannya yang dapat kita ambil dari wawancara ini, yang pertama kita mengenal sosok pengusaha yang luar biasa, yaitu Bapak Yoyo yang merintis atau memulai usahanya dari tahun 2000. Kemudian dari tahun 2000 sampai sekarang beliau dalam perjalanan usahanya beliau memiliki banyak kendala yang bervariatif, terutama dari segi daya beli konsumen. Dan beliau juga untuk menghadapi tahun 2023 untuk resesi ekonomi, beliau membentuk tim operasi dengan rekan-rekannya pengrajin kulit untuk agar bisa usaha pengrajinnya tidak berhenti gitu. Kemudian untuk kita, seperti yang kita tadi wawancara, kita lihat sebelumnya untuk dampak COVID-19 atau wabah corona, Bapak Yoyo ini dalam menjalani 2 tahun lebih dengan wabah yang sangat kita rasakan, yang pertama kali kita rasakan tentang COVID,
Untuk usahanya sempat membeku dan sempat beralih ke online, namun ya kurang efektif. Kemudian terus untuk kesimpulan saya, upaya Bapak untuk mengatasi pengangguran yaitu Bapak Yoyo ini berupaya besar untuk mengatasi pengangguran pegawai pengangguran. Jadi dengan Pak Yoyo yang mulia ini, beliau ini sangat mulia untuk mengatakan pekerjaan kan, untuk melakukan lowongan pekerjaan gitu ya. Jadi Bapak juga dari kesimpulan tadi membuka peluang pekerjaan untuk para remaja, untuk teman-teman gitu. Untuk para pengangguran yang keluaran SMA gitu ya Pak. Ya, jadi itu saja yang sekian dari dapat kita simpulkan. Semoga untuk kedepannya usaha Bapak Yoyo dari pengrajin kulit ini semakin luas, semakin internasional, semakin bukan hanya dari Jerman atau Italia, tapi tembus ke Arab Saudi gitu lah. Ya, Betul. Baik, karena wawancara ini sudah selesai atau sudah dipenuhi beberapa pendapat dan juga pertanyaan yang dijawab oleh Bapak Yoyo, sangat begitu menginspirasi kita semua Pak, memotivasi kita semua. Maka dari itu kami mahasiswa dari STI Yasa Anggana sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Yoyo yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami. Mungkin dicukupkan sekian wawancara kali ini bersama pengusaha sukses, pengusaha tas kulit di daerah Kabupaten Garut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap kepada mahasiswa STI Yasa Anggana, mudah-mudahan kedepannya sukses semua jadi pengusaha, ada yang jadi pejabat juga. Mudah-mudahan saya berdoa untuk kalian mahasiswa semuanya, mudah-mudahan sukses untuk menghadapi resesi dan COVID utamanya. Mudah-mudahan semangat terus semua. Sesi wawancara sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Maka dari itu, cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.